Bab 312. 116. Iya, Bu, gak apa-apa. Justru Riri yang minta maaf karena banyak merepotkan Ibu. Ibu jangan khawatir, insya Allah Riri bisa kok jagain anak-anak. Kan sebelum ada Mbak Mita juga, Riri handle semuanya. Ada Bidarmi juga yang membantu, timpal Riri. Gini aja, Bu. Kalau misal ada tetangga dekat Ibu yang butuh pekerjaan, Ibu kasih tahu saya. Biar bekerja di sini bantuin Riri nungguin anak-anak. Kalau tetangga kan setidaknya tahu bagaimana perilaku sehari-harinya. Seperti Riri trauma untuk mengambil babysitter dari yayasan. Riki ikut berbicara. Baik, Nak Riki. Sepertinya Ibu pernah dengar ada yang sedang cari pekerjaan. Soalnya tetangga Ibu kan banyak janda yang suaminya meninggal, balas Bu Ratih. Tapi jangan janda muda ya, Bu, sahut Riri. Ya enggak atuh. Nanti Ibu cari yang sudah berumur tapi masih segar bugar, jawab Bu Ratih. Iya, Bu. Makasih ya. Timpal Riri. Kalau gitu, Ibu siap-siap gih. Nanti pulangnya bisa dianterin sopir, lanjutnya. Bu Ratih mengangguk. Sebenarnya ia berat meninggalkan anak cucunya. Apalagi cucunya itu sudah sangat dekat dengannya. Tapi bagaimana lagi, ia pun memiliki tanggung jawab merawat sang suami. Mas, mulai bekerja lagi hari ini, gak apa-apa? Tanya Riki. Ia ingin memastikan jika istrinya itu sudah siap ditinggalkan di rumah. Gak apa-apa, Mas. Pasti banyak banget pekerjaan yang tertunda kemarin-kemarin, timpal Riri. Lagian sekarang sudah tenang, Mbak Mita sudah tertangkap. Gak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, lanjut Riri. Baiklah. Aku siap-siap, ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saja. Aku janji, ponselku kali ini akan standby. Kalau perlu nada deringnya yang paling kencang biar kedengaran, timpal Riki sambil tersenyum lebar. Riri mengulung senyum. Kemudian ikut pergi ke kamar untuk menyiapkan baju kerja Riki. Hati-hati di rumah ya, sayang. Seperti biasa, Riki mengecup kening sang istri sebelum berangkat. Dah Siva, dah Naufan. Baik-baik di rumah ya. Yang anteng sama mama, lanjut Riki seraya mencium kedua anaknya bergantian. Sementara Naufal sudah berangkat sekolah diantar sopir. Meski hari-hari Riri akan disibukkan kembali dengan anak-anaknya tanpa bantuan babysitter, tapi Riri bahagia. Rasa lelahnya selalu terbayar saat melihat senyum anak-anaknya yang tumbuh sehat. Rumah itu kembali hangat dan ceria. Selalu riuh dipenuhi oleh suara ketiga anaknya. Hal itu menjadi hiburan paling membahagiakan untuk Riki yang lelah sehabis bekerja, juga untuk Riri yang lelah seharian mengurus anak-anaknya. Sayang, kita kapan kamu siap punya anak lagi? Tanya Riki saat mereka sedang membersamai ketiga anaknya malam ini. Riri sempat terdiam. Kini dia paham kenapa Riki sudah 2 kali menanyakan hal demikian padanya. Karena dari ketiga anak yang ada di rumah itu, belum ada satu pun darah daging Riki. Wajar bila suaminya itu ingin memiliki keturunan sendiri. Mas maunya kapan? Riri balik bertanya. Kalau aku, sesiapnya kamu aja, sayang. Mau tahun depannya lagi juga gak apa-apa, jawab Riki. 117. Lihat nanti ya. Semoga bisa saja bisa secepatnya. Mungkin kalau Naufan sudah empasi nanti, timpal Riri. Ia paham, usianya memang masih muda. Tapi sang suami berkejaran dengan usianya yang tak lagi muda. Meski laki-laki tetap memiliki kemungkinan untuk tetap memiliki anak di usia berapapun. Riki tersenyum penuh harapan. Ia lalu memeluk Riri dan mengecup kening sang istri. Sembari terus mengawasi Siva yang sedang merangkak ke sana kemari dan Naufan sedang sibuk mengoceh sambil memainkan jari-jari mungilnya ke dalam mulut. Besoknya, keluarga Pak Damar menyambut kepulangan Raihan dan Raya dari Bulan Madu.
Mereka semua sengaja berkumpul di taman belakang rumah. Keluarga Ricky pun ikut bergabung di Sanma. Oleh-olehnya mana, Rai? Kelakar Ayu. Itu di rumah banyak. Aku sengaja borong banyak oleh-oleh soalnya bingung mau beli apa, timpal Raya. Bukan oleh-oleh itu. Tapi maksudnya tuh ini. Davin mengusap perutnya sendiri sebagai kode. Baru juga dicetak, sabar. Timpal Raihan. Gak perlu buru-buru, santai saja. Toh kalian masih sangat muda. Raya juga masih kuliah. Lagi pula, hamil itu mutlak ketentuan Allah. Cepat disyukuri, kalaupun lambat pasti ada hikmahnya. Pak Damar menyahut bijak. Iya, Kek. Davin tersenyum kikuk. Sementara Raihan dan Ricky sama-sama tersenyum samar. Keduanya memang sudah memiliki keinginan untuk memiliki anak, tapi Allah belum berkehendak. Begitupun Raya yang sudah siap memiliki anak. Tak lagi berfokus untuk mengejar karir. Karena memiliki anak dan berkarir tetap bisa berjalan beriringan. Hanya saja, sampai detik ini, belum ada tanda-tanda kalau dirinya hamil. Sekarang kan Raihan dan Raya sudah pulang bulan madu. Berarti saatnya fokus untuk acara Ricky dan Riri, tutur Pak Damar. Segera siapkan pernikahan resmi kalian sebelum Riri hamil lagi, lanjut Pak Damar. Iya, bos. Saya dan istri sudah mendiskusikan semuanya. Acaranya akan dibuat sederhana karena Riri gak ingin pesta. Yang penting sah di mata negara, timpal Ricky. Baiklah kalau kalian maunya begitu. Saya yakin kalian lebih tahu mana yang terbaik, balas Pak Damar. Kumpulan keluarga itu berakhir seiring senja yang semakin menyapa. Langit di atas sana sudah mulai pekat menandakan maghrib akan segera datang. Ricky dan keluarganya pun pulang ke rumah. Sementara para keluarga Adiputra memasuki kamarnya masing-masing. Alhamdulillah ya, Mas, semuanya yang menimpa keluarga kita bisa teratasi satu persatu. Kata Ayu dengan kepala bersandar di dada bidang sang suami. Iya, sayang. Banyak sekali ujian yang menghampiri keluarga kita. Alhamdulillah semua itu tak membuat keluarga kita renggang tapi justru makin erat, balas Davin. Keluarga kan memang seharusnya seperti itu. Timpal Ayu. 118. Davin mengangguk membenarkan. Semoga anak-anak keturunan kita kelak akan tetap seperti ini. Amin. Ayu menyahut cepat. Gak kebayang ya, kalau nanti anak kita, anak Riri, anak Raya sudah pada besar. Pasti seru sekali. Rame, lanjut Ayu dengan senyum mengembang. Berarti itu artinya kita sudah tak lagi muda, timpal Davin. Ya gak apa-apa. Memang kenyataannya begitu. Kita akan semakin menua saat anak-anak kita dewasa. Muda ataupun tua, semoga kita tetap bersama ya. Balas Ayu. Tetap dampingi aku dan anak-anak kita ya, sayang. Dan semoga kebersamaan kita bukan hanya di dunia saja tapi sampai ke surganya Allah SWT, amin. Davin semakin mendekap erat sang istri dan mengecup pucuk kepala istrinya itu berkali-kali. Ya sudah, sekarang kita tidur ya. Sudah larut. Nanti masuk angin. Tuh Via juga nyenyak banget tidurnya. Lanjut Davin. Ayu mengangguk. Ia lalu memindahkan kepalanya dari dada bidang Davin ke bantal. Berbaring bersisian dengan sang suami lalu tidur sambil memeluk satu sama lain. Tidur nyenyak Davin terganggu dengan suara Ayu yang sedang di kamar mandi. Davin melirik jam dinding. Sudah hampir subuh. Ia pun menuruni tempat tidur sembari mengucek mata yang masih sedikit lengket. Kening Davin tiba-tiba berkerut saat mendengar suara tak biasa dari kamar mandi. La segera berjalan untuk menghampiri Ayu. Sayang, kamu kenapa?
Tanya Davin melihat sang istri yang sedang muntah-muntah. Ia membantu memijit tengkuk istrinya itu. Gak tahu, Mas. Bangun tidur tiba-tiba mual banget, timpal Ayu sembari mengusap bibirnya dengan tisu. Wajahnya nampak pucat dan lesu. Mungkin masuk angin kali ya, lanjutnya menebak-nebak. Ya sudah. Nanti kita ke dokter ya, biar gak keterusan, timpal Davin. Sekarang siap-siap salat dulu, terus istirahat lagi. Nanti aku buatkan teh hangat biar mendingan, lanjut Davin. Ayu mengangguk pelan. Keduanya lalu mengambil wudhu bergantian kemudian mendirikan salat subuh berjamaah. Umi, tolong titip Via ya. Aku sama Ayu mau ke dokter, kata Davin saat pagi mulai menyapa. Ayu kenapa, Vin? Tanya Pak Damar cemas. Gak apa-apa, Kek, cuma gak enak badan, timpal Davin. Jangan khawatir. Pergilah. Kasihan istrimu. Via biar sama kakek dan Umi, balas Pak Damar. Iya, jangan khawatirkan Via. Umi Aminah ikut menimpali. Davin mengangguk. Ia lalu kembali ke kamar dan mengajak Ayu untuk segera ke dokter. Menuntun istrinya itu sampai masuk ke dalam mobil. Masih mual? Tanya Davin. 119. Ayu menggeleng pelan. Cuma pusing sedikit. Sabar, ya. Sebentar lagi sampai. Balas Davin. Sebelah tangannya meraih tangan Ayu yang terasa dingin lalu menciumnya. Bagaimana, Dok? Istri saya kenapa? Tanya Davin cemas begitu dokter selesai memeriksa Ayu. Dokter perempuan tersebut justru tersenyum. Istri Anda gak kenapa-kenapa, hanya sedang mengandung. Wajar kalau mual juga muntah, beber sang dokter. Apa, Dok? Istri saya hamil. Ulang Davin dengan mata berbinar. Apalagi saat dokter itu mengangguk yakin. Davin langsung menoleh pada Ayu dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kamu hamil. Kita akan punya anak lagi. Via akan punya adik, lanjut Davin antusias. 120. Kabar kehamilan itu sempat membuat Ayu tercengang. Ia memang belum memiliki program untuk menambah anak lagi karena anak pertamanya yang masih menyusu. Kebon alami yang Ayu lakukan, ternyata tak cukup efektif dan membuatnya kebobolan. Namun, Ayu tetap bahagia dengan kabar itu. Bagaimanapun, anak adalah anugerah dan rezeki paling besar. Iya, Mas, alhamdulillah. Selamat ya, Mas mau jadi ayah lagi. Papa muda untuk 2 orang anak, timpal Ayu dengan mata berkaca-kaca saking terharunya. Selamat juga buat kamu, sayang. Mau jadi mama muda dengan 2 orang anak, balas Davin dengan binar kebahagiaan. Nanti kalau anak-anak kita sudah besar, terus kamu bareng mereka, pasti dikiranya kakak beradik, bukan ibu dan anak, lanjut Davin berkelakar. Ayu mengulum senyum. Mas ada-ada saja. Sepasang suami istri itu tak langsung pulang. Mereka melakukan USG dulu untuk meyakinkan kehamilan Ayu sekaligus ingin mengetahui usia lebih jelas janin yang ada dalam perutnya. Usianya baru 7 minggu. Masih sangat kecil. Dijaga baik-baik ya. Tutur dokter. Maaf, Dok. Ada yang ingin saya tanyakan, kata Ayu. Jadi begini, saya kan masih memiliki anak yang usianya sekitar 9 bulanan. Dia masih ASI. Apa saya harus menghentikan pemberian ASI untuknya? Secara umum, menyusui saat hamil diperbolehkan dan aman. Meski ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya memastikan gizi dan cairan yang cukup agar nutrisi bisa dialokasikan untuk janin dan bayi yang sedang menyusu. Selain itu, perhatikan juga respon tubuh semisal sedang menyusui terasa kontraksi kecil di perut, sebaiknya dihentikan. Tapi kalau tidak merasakan kendala apa-apa,
Silakan dilanjutkan untuk tetap memberikan ASI pada anak pertama, beber dokter. Alhamdulillah. Ayu menghela napas lega. Karena ia memang belum berniat menyapi anak pertamanya itu. Kalau ada apa-apa, jangan segan untuk berkonsultasi demi kesehatan ibu dan bayi, tutur dokter. Ayu mengangguk cepat. Terima kasih, dok. Sama-sama. Setelah berjabatan tangan, Ayu dan Davin langsung pamit. Selama berjalan, Davin menuntun tangan istrinya. Itu. Hati-hati jalannya, jangan cepat-cepat. Kata Davin terlihat cemas. Ayu menahan senyum. Setiap kali dirinya hamil, Davin selalu saja seperti itu. Memperhatikan Ayu dengan berlebihan. Mas, jalan doang gak akan kenapa-kenapa, timpal Ayu. Aku kan cuma ingin jaga-jaga. Biar calon bayi kita baik-baik saja. Balas Davin. Baiklah. Ayu mengulum senyum. 121. Rasanya gak sabar ingin buru-buru sampai ke rumah terus ngasih kabar baik ini pada keluarga, ujar Davin dengan senyum terus saja mengembang. Dulu, waktu kecil, Davin seringkali merasa kesepian karena tak ada teman di rumah. Jika melihat teman-temannya yang lain memiliki adik, Davin terkadang merasa iri. Kamu kenapa, sayang? Dina menghampiri Davin yang sedang termenung sendirian. Tadi di sekolah, teman-teman bercerita tentang adik-adik mereka. Rumah mereka katanya sering rame. Tapi kok Davin gak punya adik, Ma? Davin juga mau punya adik, keluh Davin pada sang ibu. Dina tersenyum kecil lalu duduk di samping sang putra. Mengelus lembut pucuk kepala putranya itu. Sayang, anak itu mutlak ketetapan Allah. Mama sama papa juga sudah ikhtiar agar punya anak lagi. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Mama belum bisa punya anak lagi dan belum bisa kasih adik untuk Davin. Sabar, ya. Gak apa-apa. Enak malah, jadi kasih sayang mama, papa, kakek, sama nenek hanya untuk Davin saja, gak akan terbagi, timpal Dina begitu lembut. Davin hanya mengangguk lesu kala itu. Dan sekarang, saat Davin akan memberikan adik untuk anak pertamanya, ia sungguh bahagia. Ayo, sayang, hati-hati. Davin membantu Ayu turun dari mobil dan menuntun tangan sang istri. Kok lama, Vin? Ayu kenapa? Pak Damar yang sedang menikmati matahari bertanya. Ada juga Raihan dan Raya di sana. Sepasang suami istri itu memang belum memulai aktivitasnya karena masih beristirahat setelah bulan madu. Coba tebak Ayu kenapa? Davin malah balik bertanya. Mana kakek tahu? Kakek kan gak ikut nganter Ayu ke dokter, timpal Pak Damar. Tapi sakit Ayu gak serius kan? Mungkin cuma kecapean doang. Soalnya kemarin-kemarin kan sering bolak-balik RS untuk jenguk Novan, lanjut Pak Damar menebak. Davin lekas menggeleng. Ayu sedang hamil lagi, kek. Kakek mau jadi buyut lagi. Apa? Hamil. Ulang Pak Damar dengan mata melebar. Bukan hanya Pak Damar tapi juga Raihan dan Raya. Iya, hamil. Davin mau jadi ayah lagi, timpal Davin berbangga diri. Alhamdulillah. Selamat ya, Vin, you. Kakek senang sekali dengarnya. Pak Damar langsung berdiri dan memeluk Ayu juga Davin bergantian. Jaga istrimu baik-baik. Jangan sampai kelelahan. Kalau perlu, kamu cari babysitter untuk merawat Via, lanjut Pak Damar. Iya, kek. Davin juga sudah memikirkan itu, balas Davin. Bah, selamat ya. Senang banget mau punya ponakan lagi.
Dengan sumringah, Raya pun memeluk Ayu. Sementara Raihan menyalami Davin sambil mengucapkan selamat. "Terima kasih banyak ya, Ray," kata Davin. "Kalau gitu kita ke dalam dulu ya. Ayu harus istirahat. Dia lumayan lemes," katanya. "Soalnya tadi pagi muntah-muntah." 122. Iya, Vin. Biarkan istrimu istirahat. Biar kakek yang nemenin Via bermain, timpal Pak Damar. Lelaki sepuh itu ikut masuk ke dalam rumah untuk menghampiri Syafia yang sedang ditunggui Umi Aminah. Sementara Raya dan Raihan masih di taman. Senyum sumringah Raya tadi, kini lenyap dengan helaan napas dalam. Tanpa sadar, ia mengusap perutnya sendiri. Menyadari hal itu, Raihan mendekat. Merangkul pundak sang istri kemudian memeluknya. "Sabar, ya, sayang. Jangan bersedih. Jangan putus asa. Usia pernikahan kita baru hampir setengah tahun. Yang sudah tahunan baru punya anak juga banyak kok. Yang penting jangan lelah berikhtiar dan berdoa." Raihan mengusap lembut punggung Raya. Tak ingin melihat istrinya bersedih karena belum memiliki tanda-tanda akan segera punya anak. Raya tersenyum samar. Senyum untuk menutupi keresahan hatinya. Kabar kehamilan Ayu terus menyebar di antara keluarga Adiputra. Termasuk pada Ricky dan Riri. "Ayu beneran hamil, Mas?" tanya Riri dengan mata berbinar. "Iya, sayang. Bos Davin sendiri tadi yang bilang," jawab Ricky. "Alhamdulillah. Ikut senang dengernya. Rumah mereka pasti makin rame aja nanti," timpal Riri. Ia sudah membayangkan keseruan di keluarga besar mereka dengan terus bertambahnya anggota baru di keluarga itu. "Seru kali ya kita susul mereka," lanjut Riri mengulum senyum. "Emang mau juga?" tanya Ricky. "Mau dong. Dikasih rezeki siapa yang nolak," jawab Riri malu-malu. Jauh dalam lubuk hatinya, Riri juga ingin memiliki keturunan langsung dari Ricky sebagai perekat hubungan mereka. "Nanti kita gas. Sekarang fokus dulu siapin acara pernikahan," timpal Ricky. Riri mengangguk sambil tersenyum. Ia lalu menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Memperhatikan Siva yang sedang belajar melangkah sambil berpegangan pada lemari dan benda lain yang ada di sekitarnya. Siva makin aktif aja. "Lengah dikit udah manjat kursi, manjat meja," kata Riri. "Iya. Gak kerasa ya. Bentar lagi juga jalan tuh," balas Ricky. "Oh, iya. Tadi ibu telepon. Katanya udah ada yang mau bekerja di sini. Tetangga dekat kalian. Kalau besok ada waktu, aku jemput dia kayaknya," lanjutnya. "Bukan janda muda kan?" Riri bertanya takut-takut. "Bukan, sayang. Usianya hampir seumur Umi Aminah," katanya. "Tapi kata ibu tenaganya besar soalnya sering ke sawah, ke ladang," jawab Ricky. "Sepertinya aku juga kenal kalau tetangga. Lebih enak jadinya," balas Riri. Ricky mengangguk sembari tersenyum. "Semoga pengasuh kali ini benar-benar amanah ya, dalam banyak hal." "Amin," Riri menyahut singkat. 3 hari menjelang hari pernikahan Riri dan Ricky, suasana di luar rumah mereka mulai ramai. Pernikahan 123. Mereka memang akan dilaksanakan di halaman rumah dengan mendirikan tenda. Dan tenda-tenda itu mulai dipasang hari ini. Beruntung orang yang akan menjadi pengasuh Naufan sudah datang dan terasa cocok di hati Ricky dan Riri.
Seorang janda yang usianya tak lagi muda dan tak memiliki anak hingga harus menghidupi dirinya sendiri. Satu hari menjelang hari H, para keluarga yang lain juga sudah kembali berkumpul. Seperti Bu Ratih dan Pak Lukman juga Aldi. Selain itu Pak Ardi juga kembali lagi. 1 minggu itu cepat banget ya. Baru kemarin aku pulang dari sini, sekarang sudah di sini lagi, kata Pak Ardi. Alhamdulillahnya dapat kabar gembira juga. Mau punya cucu lagi, lanjut Pak Ardi. Iya. Waktu sekarang memang terasa cepat berlalu. Sebulan, setahun itu kayak cepat banget, timpal Pak Damar. Usia juga makin menua aja, lanjutnya. Yang penting sehat. Sahut Pak Ardi. Iya. Kamu juga. Tapi ada masanya tubuh kita ini sakit. Gak akan sehat terus. Papi di sini banyak orang yang merawat, terus kamu tinggal sendirian, kata Pak Damar. Pak Ardi terdianem. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan Pak Damar. Seminggu kemarin, Ardi sudah pikirkan bolak-balik, Dan, sepertinya, Ardi akan menuruti saran Papi untuk melamar Umi Aminah. Masalah diterima atau tidaknya, saya pasrahkan lagi pada takdir, ungkap Pak Damar. Pak Damar tersenyum merekah. Bagus itu. Dicoba saja dulu. Kalau gak dicoba, gak akan tahu. Pak Damar menepuk pundak Pak Ardi memberi dukungan. Malam ini, saat semua orang berkumpul di meja makan, Pak Ardi mulai merasakan jantungnya berdebar. Keringat dingin juga muncul di beberapa bagian tubuhnya terutama dahi. Oh, iya. Jangan bubar dulu ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kata Pak Damar saat semua anggota keluarga menyelesaikan makan malamnya. Ayo, lanjut Pak Damar menatap Pak Ardi. Pak Ardi kian gugup hingga kedua tangannya terasa dingin. Lidahnya tiba-tiba terasa kelus sampai-sampai semua kata yang semula sudah tersusun di kepalanya tiba-tiba hilang. Begini. Pak Ardi diam-diam melirik Umi Aminah. Hatinya semakin berdebar menandakan ia memang memiliki perasaan pada wanita tersebut. Grogi banget, Pak. Kayak anak muda yang lagi jatuh cinta, kelakar Davin sambil tersenyum lebar. Emang benar ya, Om? Tanya Raihan ikut membercandai. Pak Ardi garuk-garuk kepala yang tak gatal sembari tersenyum kikuk. Justru inilah yang ingin saya sampaikan. Malam ini, di hadapan seluruh keluarga, saya ingin melamar Umi Aminah untuk jadi istri saya. Itu juga kalau Umi Aminah berkenan. Meski terbata-bata, akhirnya Pak Ardi bisa mengutarakan niatnya. Namun penuturan Pak Ardi barusan membuat beberapa orang tercengang. Umi Aminah langsung dibuat malu hingga hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tak menyangka akan 124. Dilamar seperti ini dalam usia yang tak lagi muda. Raihan sebagai anak Umi Aminah ikut terperangah. Dia bahkan nampak shock hingga matanya tak berkedip. Selain itu, Davin ikut menganga melihat keberanian sang ayah. Sementara Pak Ardi, hanya bisa menunggu jawaban dengan jantung bertalu-talu. Diterima atau tidak, ia hanya bisa pasrah. Jika diterima, itu artinya yang terbaik. Jikapun ditolak, mungkin ada yang lebih baik untuk masa depannya. 125. Umi masih terdiam. Ia yang semula menunduk, mulai mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Raihan. Wanita parubaya itu seolah meminta pendapat dari sang putra tercinta. Umi, jika Umi ingin mendengar pendapat
Ray akan kembalikan lagi semuanya pada Umi. Umi berhak memiliki kehidupan sendiri seperti Ray kini yang memiliki kehidupan baru bersama istri. Apapun itu yang akan membuat Umi bahagia, Ray pasti dukung. Andai menerima pinangan Om Ardi, Ray senang karena Umi akan memiliki teman hidup. Jika tidak pun, Ray tidak akan memaksa. Umi bisa tetap berada di sini ataupun ikut kemanapun Ray pergi. Yang pasti Ray selalu ada untuk Umi. Rayhan berujar panjang lebar. Benar itu, Umi. Kami selalu ada untuk Umi. Raya yang duduk di samping Rayhan ikut bersuara. Ia meraih tangan sang suami dan menggenggamnya sebagai bentuk dukungan. Jawab saja, Umi. Jangan menjadi beban. Toh apapun jawaban Umi, tak akan merubah apapun. Diterima atau tidak, Umi dan Ardi tetap menjadi bagian dari rumah ini. Kalian tetap menantu yang papi sayangi. Kalian sama-sama punya hak berada di rumah ini, tutur Pak Damar.